Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, baik pada kesempatan siang ini kita akan merilis atau konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana yang mungkin rekan-rekan tunggu. Kemarin sudah sempat dirilis oleh Bapak Kapolres. Seperti janji Pak Kapolres, kemarin Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa sudah ada titik terang, namun belum bisa disampaikan. Nah, hari ini kami didampingi oleh dari Bitdokes Polda Jawa Tengah, kemudian dari Dinsos akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan bukan istrinya, dalam hal ini korban sebagai penyandang disabilitas. Jadi perkara ini sempat menjadi sorotan masyarakat karena korbannya merupakan penyandang disabilitas. Kemudian perkara ini pernah terjadi di tahun 2020. Namun karena pengungkapannya sangat sulit dan kemudian bayinya meninggal pada saat dilahirkan, sehingga belum sempat lanjut ke tingkat penyidikan, masih dalam penyelidikan. Kenapa ada hambatan itu? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres kemarin, di dalam perkara seperti ini, apalagi terjadi di dalam keluarga, sangat agak susah untuk pengungkapan karena terkait saksi. Ya. Namun untuk perkara yang baru ini kita sudah mendapatkan dalam upaya penyelidikan, sudah mendapat akhirnya saksi, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan. Ini didasari laporan dari Bu Rukini yang merupakan ibu kandung dari korban F, ya, kita inisial F. Dari laporan tersebut bahwa kronologisnya terjadi di bulan Maret, untuk tanggal belum jelas, tapi bulan Maret tahun 2022, tahun kemarin berarti. Jadi tindak pidana ini terjadi bulan Maret di TKP di rumah yang bersangkutan, dan pelakunya adalah inisial S yang merupakan bapak dari korban. Ya. Jadi pada bulan Maret itu terjadi tindak pidana persetubuhan itu dilakukan oleh saudara S di balai, ya, kalau bahasa Jawanya balai, tempat tidur di ruang tamu rumahnya, ya. Yang bersangkutan melakukan persetubuhan, mungkin barang buktinya itu pakaian yang digunakan, kemudian sarung sebagai alat untuk menutupi pada saat mereka berhubungan, ya. Kemudian setelah berhubungan itu, 1 minggu kemudian pelaku juga minta untuk berhubungan kembali. Betul begitu, ya? Ya. Jadi jeda 1 minggu pelaku meminta lagi untuk berhubungan. Pada bulan Juni di tahun yang sama, 2022, korban pada saat ke sekolahan SLB mengeluhkan bahwa pusing, sakit kepala sama mual, sehingga dibawa ke bidan desa. Dari sana dicek, ternyata korban sudah hamil 3 bulan. Nah, dari sana dilaporkanlah kepada Polres. Rentang beberapa bulan kita melakukan upaya penyelidikan, sehingga memang ada banyak hambatan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tindak pidana yang dilakukan di keluarga itu sangat agak susah untuk pengungkapan, karena saksi-saksinya pasti dari dalam keluarga, dari banyak pertimbangan lah, aspek psikologis juga dari
keluarga untuk melapor, karena pertimbangannya pelakunya adalah keluarga sendiri. Namun kemarin ya, ini bukan karena sudah viral atau apa, tapi memang sudah ada titik terang. Ya, gayung bersambut juga sudah, berita sudah tersebar kemana-mana. Kemudian ditambah lagi yang bersangkutan sudah melahirkan pada tanggal 9 kemarin. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat ya bayinya. Kemudian hari ini, kapan kita tetapkan tersangka? Hari Jumat kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan dan pelaku sudah mengakui bahwa itu perbuatannya, sehingga kita menaikkan menjadi ke penyidikan. Untuk langkah-langkah berikutnya kita akan koordinasi dengan JPU, melengkapi berkas, kemudian kita koordinasi ke JPU. Mudah-mudahan ya bisa dilancarkan semua. Pasal yang kita pakai yaitu pasal 286 junto pasal 64 yang ancamannya penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian hari ini dari Bidokes juga melakukan pendampingan, ya, melakukan pemeriksaan. Pertama pengambilan sampel, yaitu sampel dari bayi, kemudian dari ibunya, kemudian terduga pelaku, bapaknya atau inisial S. Kita sudah pengambilan, kemungkinan untuk hasilnya sekitar 1 bulan ke depan kita akan dapat hasil. Kemudian juga dari Bidokes ada psikiater yang sudah turun. Memang hasil dari psikiater ada kendala karena yang bersangkutan atau korban ada sudah ada keterbelakangan, sehingga ada kendala di dalam pengambilan data, kemudian psikometernya ya agak terkendala. Namun itu tidak masalah di dalam penyidikan nanti ya, karena bukti kemudian saksi sudah kuat. Kami dari penyidik sudah ada keyakinan ya untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka, kemudian penyidikan dan dilanjutkan ke tahap mungkin pemberkasan dan penyerahan berkas ke kejaksaan. Mungkin itu saja dari kami. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan? Dan untuk buktinya, dan mungkin bukti otentik apa yang bisa mengarah ke pelaku ini, ayah kandung korban? Dan nanti dari DNA. Makanya sampel tadi sudah diambil untuk dari bayi, kemudian dari ibu, kemudian dari tersangka ini sudah diambil sampelnya. Nanti sampel darah. Nanti 1 bulan pemeriksaan DNA nanti akan kita laksanakan di Puslap 4 yang bagian DNA. 1 bulan kemudian mudah-mudahan tepat waktu sudah dapat hasilnya. Gitu. Jadi bukan hasil dari DNA yang jadi pelaku ini ternyata orang ayah. Sebenarnya dari saksi ibunya, kemudian saksi dari tersangka, kesaksiannya, kemudian hasil DNA nanti, kemudian itu hasil DNA hanya sebagai pelengkap keterangan saja. Sebenarnya dari hasil-hasil bukti-bukti kemudian pengambilan keterangan saksi sudah bisa kita naikkan ke statusnya ke penyidikan. Motifnya apa? Kok sama anaknya sendiri? Motifnya saya kurang tahu ya, namanya orang apa ya, nafsu kita nggak bisa ya, mungkin nafsu aja, nafsu.
Ada lagi? Dan ini untuk kasus yang 2020 dan 2022, yang 2020 apakah juga enggak yang dilakukan Sama. sama dan? Ya, sama. Pelakunya sama. Mungkin dari pengakuan keterangan pelakunya ada semacam ancaman atau gimana dan agar tidak menyampaikan atau gimana? Tekanan. Tidak ada, karena yang bersangkutan juga korban kan ada keterbatasan, ya keterbatasan mendengar, kemudian berkomunikasi, kemudian cara berpikirnya juga ada keterbatasan, sehingga memang agak sulit. Ini butuh kesabaran dari penyidik untuk mengungkap perkara ini. Ada pertanyaan mungkin untuk ponis yang dijatuhkan kan dengan ancaman dari kami untuk membantu meringankan beban atau kebutuhan keluarga itu kira-kira bisa dari Dinsos. Kan sebenarnya dari 2020 ketika yang bersangkutan hamil itu sudah ada pendampingan dari Dinsos. Sampai dengan kemarin pun ada ya Bu ya. Sampai lahiran pun kemarin ada. Ya pasti untuk ke depan pasti adalah bantuan dari Dinsos. Tapi untuk jumlahnya atau apa itemnya mungkin Ibu. Terima kasih untuk pendampingan sosial dari Dinsos. Tentunya nanti terkait dengan kelangsungan hidup korban dan bayinya, termasuk orang tuanya, karena pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan Basnas terkait dengan pengasuhan bayi anak. Ini nanti kami akan berkoordinasi dengan berbagai balai karena memang keterbatasan mental dan mungkin dari orang tuanya juga kurang. Nanti kami akan berusaha mengkomunikasikan pengasuhan alternatif dengan berbagai balai untuk rehabilitasi baik ibunya maupun bayinya. Terima kasih. sampai nanti Bapak keluar dari penjara. Terkait dengan mereka keluarga korban sudah terdata di DTKS, jadi mungkin kalau terkait dengan jaminan kesehatan sudah ada. Untuk kehidupan selanjutnya kami akan berkoordinasi dulu dengan Basnas. Ada lagi? Cukup.